Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Fadilah. Saya di sini akan menganalisis aplikasi fintech yaitu GoPay. Nah, apa sih GoPay itu? Jadi GoPay adalah salah satu layanan fintech atau finansial teknologi pionir dan terbesar di Indonesia. Nah, awalnya ini GoPay hanya berfungsi sebagai metode pembayaran untuk layanan Gojek seperti ride hailing atau naik ojek atau mobil atau taksi dan pesan makanan atau GoFood. Nah, sekarang fungsinya telah berkembang sangat luas menjadi platform pembayaran digital yang dapat digunakan berbagai kebutuhan. Oke, selanjutnya ada fungsi dan kegunaan GoPay. Yang pertama itu pembayaran aplikasi Gojek. Nah, ini adalah fungsi utamanya, yaitu untuk bayar order atau GoRide, GoCar, GoBlue, Bird. Terus juga ada bayar pesanan kayak GoFood dan GoMart. Kemudian juga bayar berbagai layanan lain seperti GoSend, GoBox, dan pembayaran tagihan atau GoBills gitu. Kemudian yang kedua itu ada pembelian dan pembayaran di merchant lain. Nah, kayak pembayaran offline-nya itu jadi kayak kalian bisa bayar dengan scan QRIS atau kode QR di jutaan merchant offline seperti kayak restoran atau cafe kayak KFC, McDonald, atau Starbucks gitu. Kemudian juga di supermarket dan minimarket kayak Indomaret, Alfamaret atau supermarket besar. Kemudian juga gerai retail kayak Electronic City. Kemudian juga di bioskop kayak CGV atau Cinema. Kemudian juga bisa di SPBU Pertamina dan banyak lagi tempat lainnya yang menampilkan logo Kris atau GoPay. Kemudian untuk di pembayaran online-nya tuh sebagai metode pembayaran di berbagai e-commerce dan aplikasi seperti kayak Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Traveloka, dan ribuan website atau aplikasi online lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk transfer uang. Jadi kayak transfer ke sesama pengguna GoPay atau kayak ngirim uang ke teman atau keluarga hanya dengan menggunakan nomor ponsel. Gitu. Kayak pakai nomor ponsel mereka, jadi prosesnya itu instan dan gratis kalau untuk ke sesama GoPay. Atau bisa juga transfer ke rekening bank. Jadi GoPay juga menyediakan fitur transfer ke hampir semua bank di Indonesia. Kayak biasanya dikenakan biaya admin kalau untuk transfer ke rekening bank gitu. Kemudian yang keempat itu ada top up dan bayar tagihan. Jadi bisa kayak isi pulsa dan paket data untuk semua operator. Kemudian bayar tagihannya tuh kayak bayar listrik, PLN gitu, air atau PDAM, telepon, internet, TV kabel, dan BPJS. Kemudian yang kelima itu ada investasi dan lainnya. Jadi GoPay juga terhubung dengan layanan Go Investasi nih, atau sekarang tuh Ajaib, untuk memulai investasi serta GoSure atau asuransi gitu. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan GoPay. Jadi, yang pertama itu harus top up. Jadi, tidak seperti kartu kredit. Jadi, kalian harus mengisi saldo terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu batas transaksi. Jadi memiliki batas maksimal transaksi dan saldo yang diatur oleh Bank Indonesia untuk alasan keamanan dan regulasi. Kemudian yang ketiga itu tergantung koneksi internet ya. Jadi membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk melakukan transaksi. Oke, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke aplikasi GoPay-nya. Jadi nanti buat teman-teman yang kayak belum bikin akun, nanti tinggal bikin akun dulu, nanti bakal diarahin untuk mengisi data diri, kayak nama lengkap,
nomor telepon, email, kayak gitu. Oke. Nah, ini menu utama GoPay-nya, aplikasi GoPay. Di sini tuh kayak ada saldo, terus juga koinnya, terus ada kayak top up, tarik tunai. Jadi kita lihat untuk yang fitur top up dulu. Nah, ini. Jadi top up saldonya tuh bisa lewat kayak bank, terus juga virtual account, terus juga pakai uang tunai kayak ke minimarket gitu top upnya, terus juga lewat bank. Nah, jadi untuk yang bank ini tuh ada gratis 2 kali per bulan, jadi gratis adminnya. Terus kalau untuk virtual account juga gratis 5 kali per bulan gitu kan. Jadi bisa lewat virtual account BCA, Mandiri virtual. Terus juga kalau pakai uang tunai bisa ke Alfamaret, Indomaret, Lawson kayak gitu, Alfamidi. Terus juga 7 metode lainnya. Terus juga kalau misalkan lewat bank, ini banyak metode bank pilihan. Di sini tuh bisa dari ATM, m-banking, internet banking, dan lain-lain gitu. Kayak dari BRI, BCA, Mandiri, pokoknya banyak pilihannya. Nah, untuk yang 6 bank ini gratis adminnya, kayak BRI, BCA, Mandiri, BNI, Jago, Permata, itu gratis. Kemudian kembali kita ke yang tarik tunai. Ini untuk tarik tunai GoPay. Nah, ini kalau misalkan di merchant kayak langkahnya, jadi kita nanti tinggal pilih nominalnya, terus kayak pilih sumber dana gitu, kayak dari GoPay atau Bank Jago gitu. Kalau dari BCA nanti adminnya 5.000, tapi kalau di ATM itu gratis. Itu juga ada langkahnya kayak transfer ke rekening gitu kan, ke rekening bank gratis, itu juga tarik tunai di ATM banknya gitu. Terus ini kalau ambilnya lewat transfer bank, sama banyak pilihan banknya. Oke. Kemudian di sini ada tabungan, fitur tabungan. Nah, ini tuh terintegrasi juga dengan Bank Jago. Jadi kalau yang tabungan ini tuh harus punya Jago gitu. Saya belum punya Jago, jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau tabungan itu harus bikin akun Jago dulu. Saya di sini belum punya, jadi nggak bisa. Kembali lagi, terus ini yang fitur aktifin pinjam. Jadi sini juga bisa pinjam. Bisa pinjam. Nah, jadi ini tuh bisa pakai BPKB, bisa pakai BPKB motor, mobil untuk peminjamannya. Jadi untuk yang motor tuh jumlah pinjamannya tuh sampai 50 juta. Kalau untuk mobil tuh sampai 2 miliar gitu. Terus juga di sini bisa pilih berapa lama tenornya gitu. Cicilannya mau berapa bulan gitu. Kan pinjamnya 50 juta. Jadi 18 bulan, nanti cicilan per bulannya tuh 3.170.000 gitu. Yang motor cuman bisa
cuman bisa sampai 2 tahun. Kalau yang mobil ini bisa sampai 48 bulan atau 4 tahun. Nah, ini kalau yang tanpa BPKB. Tanpa BPKB tuh jumlah pinjamannya tuh atau limitnya itu 25 juta aja gitu. Terus juga cuman bisa setahun begitu. Ya, untuk pinjaman. Terus tarif bunganya tuh dari 1,11% sampai 2,69% per bulannya. Nah, kenapa pilih GoPay Pinjam? Karena katanya cair kan lebih banyak dengan BPKB. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh kalau misalkan yang pakai BPKB mobil tuh bisa sampai 2 miliar. Tuh, tenornya juga bisa sampai 48 bulan. Itu juga pembayarannya tuh minimal 50.000. Itu juga privasi kamu, prioritas kami. Jadi kerahasiaan data kalian terjamin. Terus juga aktivitasnya tuh cepat, cuma pakai eKTP nanti selesai dalam 5 menit. Terus juga gak ada biaya tersembunyi. Jadi semua biaya ditampilkan secara transparan. Jadi nanti ada riwayat transaksinya. Terus GoPay Pinjam juga perlu mengakses nama, email, dan nomor telepon kalian. Gitu. Oke. Kita balik ke awal lagi. Kemudian ada asuransi, GoPay asuransi. Jadi asuransi terjangkau untuk semua. Nah, ini ada produk asuransinya. Jadi ada asuransi kesehatan mulai dari 60.000 per bulan. Coba kita buka. Nah, ini ya. Jadi ini yang standar. Harga per bulannya tuh 60.000. Terus juga benefit rawat inapnya tuh 100 juta. Kalau benefit rawat jalan itu gak tersedia ya. Nah, itu juga mudah dibeli, itu juga tanpa uang tunai. Jadi klaim apapunnya itu pakai kartu ya. Nah, apa itu GoPay Asuransi? Jadi GoPay Asuransi adalah produk asuransi yang ditawarkan oleh aplikasi GoPay. Jadi saat ini GoPay Asuransi menyediakan asuransi kesehatan yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan seperti biaya rawat inap, biaya medis, dan lainnya. Gitu. Oke. Kalau yang reguler tuh harganya per bulannya tuh 100.000. Terus benefit rawat inapnya tak terbatas dan benefit rawat jalannya itu 4 juta. Terus kalau yang premium itu harga per bulannya 160.000. Untuk benefit rawat inapnya juga sama, nggak terbatas. Kalau benefit rawat jalannya itu 6 juta. Ini yang asuransi kesehatan. Kita lihat yang asuransi serangan jantung. Dimulai dari 4.700 per bulan. Jadi serangan jantung ini penyebab 33% kematian di Indonesia. Nah, ini jaminan. Uang tunainya 100 juta untuk yang bukan perokok. Kalau yang perokok aktif, jadi yang bukan perokok itu harga per bulannya tuh 4.700. Nah, kalau yang perokok aktif tuh per bulannya 9.300. Nah, ini cara kerja produknya nih. Jadi setelah beli asuransi,
dan masa tunggu 90 harinya sudah selesai, kamu bisa klaim jaminan uang tunai kamu. Kamu didiagnosa dengan serangan jantung, manfaat asuransi ini berlaku selama 1 tahun kalau dibayar tepat waktu setiap bulannya gitu. Terus juga harga premi ditentukan oleh usia, gender, dan kebiasaan merokok. Nah, ini tuh asuransi ini tuh tersedia untuk yang dari usia 18 tahun sampai 55 tahun. Nah, ini juga dikasih tahu untuk cara klaim asuransinya ya, teman-teman. Nanti tinggal teman-teman baca aja. Kemudian yang asuransi kanker. Di sini juga ada asuransi kanker. Yang bukan perokok, per bulannya itu 6.400. Kalau yang perokok aktif tuh 11.200. Jadi teman-teman tinggal baca-baca aja ya. Ini juga ada cara klaim asuransi, cara kerja produknya. Terus ada asuransi kecelakaan diri. Ini mulai dari 4.000 per bulan. Terus juga ada asuransi santunan rawat inap. Ini mulai dari 1.000 per bulan nih. Ini ada yang kayak tadi, asuransi kesehatan ada yang standar, reguler, dan premium. Yang standarnya itu 1.000. Jadi terus kalau yang regulernya tuh 2.000, yang premiumnya itu 4.000 per bulan. Kemudian ada asuransi layar HP. Mulai dari 1.000 per bulan juga. Kemudian ini ada yang baru nih, asuransi kesehatan anak. Jadi mulai dari 60.000 per bulan. Nah, jadi ini tuh untuk menanggung biaya rawat inap anak hingga tak terbatas dengan harga premi yang ringan. Coba kita lihat. Yang standarnya itu 60.000. Untuk yang regulernya itu 100.000, yang premiumnya itu 160.000. Kemudian di sini juga ada asuransi penipuan digital nih, mulai dari 2.000 per bulan. Jadi dari penipuan dan pencurian identitas, dapatkan perlindungan ekstra saat bertransaksi online. Tuh, nah ini yang per bulannya tuh 2.000 per bulan. Yang plusnya itu 4.000, yang maxnya itu 6.000. Jadi di sini juga ada kayak kenapa sih butuh asuransi ini? Nanti teman-teman tinggal baca aja ya. Oke. Next kita ke ini ada kirim dan terima. Jadi nanti teman-teman bisa kayak mentransfer kayak kirim gitu ke teman-teman, ke keluarga gitu. Terus juga bisa minta saldo gitu. Terus juga bisa split bill. Juga ada hadiah. Coba kita yang transfer, lihat. Nah, ini untuk yang transfer. Nanti mungkin teman-teman mau transfer kayak ke teman-teman kalian gitu, nanti kayak mau transfernya ke bank atau e-wallet atau GoPay-nya. Terus sesama GoPay, untuk sesama GoPay itu gak ada adminnya, gratis. Ini yang e-wallet, jadi bisa kayak ke ShopeePay, OVO, Link Anjay, Isaku, Dana, AstraPay gitu. Terus yang banknya ini banyak ya teman-teman, banyak pilihan banknya gitu. Yang minta itu kayak minta saldo gitu, nanti dari kayak QRIS gitu. Nanti mintanya tuh lewat kris. Nah, ini nih, lewat ini. Nanti tinggal scan aja gitu. Begitu.
Terus yang split bill nih, yang split bill sama teman gitu. Jadi nanti kayak masukin aja tuh nominalnya. Kayak ini kayak hitung otomatis dari GoPay-nya kah, atau mau atur jumlahnya sendiri gitu. Terus ini ada yang hadiah. Nah, jadi nanti teman-teman pilih penerima. Jadi tuh. Jadi juga di sini bisa kayak milih tema, kayak buat ulang tahun kah, atau buat THR kah gitu. Nanti ini ada tema-temanya gitu. Oke. Di sini juga ada menu pembayaran. Jadi kayak tadi kayak pembayaran PLN, paket data, top up e-money, terus juga top up game, promo bayar tagihan, GoFood gitu. Coba kita buka yang pusat. Jadi nanti di sini teman-teman bisa beli pulsa di sini. Kadang juga suka ada promo tuh. Ini suka ada promo teman-teman. Jadi pokoknya GoPay itu banyak promonya. Terus ini yang PLN listrik gitu. Jadi nanti kan listrik kayak ada yang pakai token atau yang kayak pasca bayar. Nanti pilih teman-teman pakai listriknya apa. Terus juga nanti masukin ID pelanggannya. Terus pilih deh mau beli yang berapa gitu. Terus top up e-money. Ini top up e-money. Tuh, nanti tinggal katanya masukin nomor kartunya. Tuh. Terus ini promo Google Play, kayak pembelian di Google Play gitu. Terus ini top up game. Teman-teman yang suka main game gitu, top up bisa di GoPay ini. Banyak ya. Banyak. Tuh, kayak Roblox, bisa top up Robux. Terus kayak ini Mobile Legends. Kayak Free Fire, Magic Chess, PUBG, pokoknya di GoPay ada. Terus ini promo bayar tagihan. Ini promo-promo nih. Siapa yang suka nyari promo? Ini yang promo kayak ini untuk kayak informasi promo-promo gitu. Terus ini yang buat GoFood. Nah, jadi GoFood pembayarannya bisa lewat GoPay. Oke. Ini ada promo dan hiburan. Ini promo dan hiburannya. Di sini juga bisa kayak ngumpulin koin. Kan tadi juga di bawah saldo tuh ada koin. Nanti juga ada kayak layanan favorit warga, kayak mini gamenya gitu. Nah, itu juga di sini ada riwayat transaksi. Ini yang riwayat transaksi. Jadi nanti setiap transaksi pasti ada riwayatnya gitu. Jadi teman-teman gak usah takut kayak itulah. Pokoknya nanti ada riwayatnya. Terus di sini ada program pemerintah. Kayak pembayaran apa nih? Di sini juga
teman-teman bisa bayar signal. Pajak, untuk pajak bisa pembayarannya pakai GoPay. Terus pegadaian, biaya pendidikan juga bisa. IPL, terus juga e-invoicing, kayak Jobstreet, Paper ID, Spill bisa. Terus ini judi pasti rugi. Nah, teman-teman jangan pada judi. Nah, kalau teman-teman melihat aktivitas kayak website judi online gitu, teman-teman bisa laporin nih ke GoPay. Nah, GoPay juga berkontribusi mencegah penyebaran judi online. Jadi nantinya tuh kayak iya itu teman-teman kayak ngelapor gitu. Terus juga nih bisa bagiin cerita pengalaman judi gitu kan, yang kayak nanti pokoknya cerita yang bukan yang mempromosikan judi ya, bukan, yang mencegah ya, pembelajaran teman-teman itu yang ya gitu. Terus juga di sini nih, ini buat kris, buat pembayaran offline kayak di toko-toko gitu. Ini kayak ini buat di apa namanya, di Alfamart, di Indomaret. Nah, tuh di sini juga ada maksimal pembayarannya itu 1.500.000. Terus juga ini bisa Kristep. Kalau Kristep harus aktifin pembayaran VNVC buat app GoPay dulu teman-teman. Gitu. Itu sih. Jadi itu pembahasan aplikasi GoPay-nya ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan dan saya review. Hanya segini. Baik, sekian penjelasan analisis aplikasi fintech yaitu GoPay dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.